Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai portofolio resiko, cara mengukur resiko dari suatu portofolio investasi ya. Kita contohkan 3 instrumen. Pertama WIKA, waskita, sama surat utang negara. Nah, setelah itu baru kita tidak bisa mencari resiko, mengukur resiko itu langsung ketiganya ya, karena kita akan menggunakan fungsi korelasi ya. Nah, korelasi itu hanya bisa membandingkan dua saja antara X dan Y, sehingga kita mau tidak mau ketika kita punya tiga sekuritas gitu ya dalam satu portofolio kita, maka kita harus mengukur resikonya itu satu persatu gitu ya. Nah, walaupun nanti expected return kita bisa totalkan gitu, tetapi untuk mencari resiko dari portofolio ketiganya ini kita harus satu persatu dibandingkan antara X dengan Y. Bisa kita taruh WIKA sebagai X, waskita sebagai Y gitu ya. Nah, sehingga akan ada 3 perbandingan ya, seperti itu. Nah, sekarang pada dasarnya berbicara mengenai return dan resiko itu semuanya berawal dari apa? Berawal dari yang namanya stock price ya, berawal dari yang namanya stock price ya. Kenapa? Karena return itu berbasis stock price ya, mau baik itu expected return dari harga saham ya. Kemudian realized return juga berbandingan antara harga saham ketika beli atau pada saat awal tahun dibandingkan dengan akhir tahun. Nah, resikonya juga berbasis harga saham gitu ya. Nah, kita ingin memprediksi resikonya karena menggunakan ending price juga gitu ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi pada dasarnya fungsi untuk menghitung return dan resiko itu berbasis harga dari saham. Nah, itulah ilmu finance ya. Jadi kita pada dasarnya mempelajari bagaimana stock price gitu ya. Nah, kalau sekuritasnya adalah berupa saham. Nah, kalau sekuritasnya berupa obligasi, ini tidak kita bahas di sini ya. Yang kita bahas di sini adalah berupa saham, ya, risk and return dari suatu saham. Dan portofolio yang terdiri dari saham. Nah, kalau portofolio bisa saham dan obligasi ya. Seperti itu. Nah, sekarang apa sih yang mendorong terjadinya perubahan harga saham? Nah, yang pertama, pada dasarnya adanya berita ya, adanya berita. Jadi sentimen positif atau sentimen negatif di bursa efek itulah yang mendorong naik atau turunnya harga. Nah, seperti itu. Itu teorinya ya. Tapi kalau kenyataannya kadang benar, kadang juga enggak gitu ya. Good news about future profits, nah ini akan mendorong harga naik. Nah, kalau bad news ya, harga turun. Makanya sering ada sentimen negatif gitu, berita-berita negatif. Nah, itu tentunya untuk membunuh gitu harga dari saham tersebut. Jadi lawan kompetitornya menghembuskan berita-berita negatif ke bursa tentang kompetitor yang lainnya gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi perilaku dari si investor yang ada di bursa sehingga akan menurunkan harga pasar dari saham si kompetitornya. Nah, kayak gitu, teknik-teknik kayak gitu yang sering dilakukan. Tapi kalau di Indonesia pada dasarnya ini juga bisa berlaku. Kalau di Indonesia ya perilakunya terkait herding behavior ya, herding behavior. Nah, inilah yang disebut bandarmologi ya. Herding behavior. Kalau kalian sering mendengar istilah bandarmologi, nah kalian harus membaca artikel jurnal tentang herding behavior di Indonesia. Ya, ada banyak. Nah, kemudian apalagi? Nah, kedua jadi sebagai reaksi kepada berita tersebut, maka pada dasarnya suatu pasar modal di suatu negara pasti akan mengkreasikan, membuat atau mendorong terjadinya suatu pasar yang efisien, pasar modal yang efisien ya. Nah, pada dasarnya teori terkait pasar modal itu tidak lepas dari penelitian yang dilakukan oleh Fama and Friends ya. Nah, jadi Fama and Friends itu melakukan penelitian sehingga mengembangkan suatu teori yang dinamakan Efficient Market Hypothesis, teori EMH gitu ya, di tahun 1969 kalau tidak salah. Dia mempublikasikan hasil penelitian dia di jurnal Q1 kalau tidak salah, Scopus, dan ini ada beberapa seri 69, 70 dan sebagainya ya. Nah, di situ pada dasarnya dia juga mengembangkan bahwa nah ini ya, stock price movement ini dipengaruhi dengan adanya spekulasi atau sentimen-sentimen yang dihembuskan oleh ya pembuat berita ke dalam si pasar modal di suatu negara. Nah, dari penelitian-penelitian itu mempelajari tentang perilaku pergerakan harga,
lahirlah yang namanya efficient market hypothesis. Nah, ini maksudnya apa? Proposisi dari teori tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa harga saham pada dasarnya sudah merefleksikan future expected cash flow dan semua informasi yang tersedia bagi investor. Jadi inilah asumsi yang digunakan oleh Fama, ya, Fama and Friends, ya. Nah, nanti untuk penelitian di Pekkensen kita akan mencoba mengaplikasikan cara Fama mengukur beta portofolio, ya. Nah, cara Fama mengukur beta portofolio ini itu nanti akan menghasilkan penelitian yang namanya 3ML, ya, 3ML. Nah, jadi ada yang ini dikembangkan di tahun berapa ya? Saya lupa, 80 atau 90 gitu. Nah, nanti kita lihat lagi jurnalnya. Nah, kalau yang 5ML ini sudah dikembangkan dari 3ML menjadi 5ML. Ini di tahun 90 sampai 2000-an kalau tidak salah. Oleh Fama and Friends juga. Nah, beta portofolio ini resiko dari satu bursa efek. Nah, sehingga menghasilkan suatu asumsi proposisi ini, ya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam harga pasar suatu saham itu udah informasi semua itu sudah mencerminkan informasi yang tersedia bagi investor. Maksudnya apa? Ketika beritanya itu terjadi right issue dan sebagainya, maka harga saham akan bereaksi. Nah, seperti itu maksudnya, sudah merefleksikan semua informasi, ya. Nah, di sini ada asumsi yang kedua, yaitu bahwa investor adalah grup yang rasional. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu di asumsi, ya, asumsi, dan dia melakukan penelitian di bursa efek di Amerika, ya. Nah, kalau investor tidak bertindak secara rasional dalam proses informasi, maka pasar, ya, kalau dia tidak bertindak secara rasional, maka pasar tidak akan merefleksikan, ya, public information, ya. We may not accurately evaluate even public information. Then markets may not accurately reflect, ya, even public information. Sehingga kalau dia tidak para investor itu tidak bertindak secara rasional, maka pada dasarnya bursa efek di negara tersebut tidak merefleksikan public information. Berarti ada insider information, ada informasi yang di-keep gitu loh maksudnya, ya. Nah, itu teorinya, itu asumsinya. Jadi ketika diasumsikan rasional sehingga open semuanya. Kalau enggak berarti ada yang disembunyiin. Nah, kalau ada yang sembunyi berarti para pelaku investor di suatu negara tidak bertindak secara rasional. Dan ternyata ini tidak sembarangan dibuat kata-kata ini oleh Fama, ya. Karena dia berdasarkan penelitian terhadap satu bursa di Amerika. Nah, seperti itu, ya. Nah, sehingga kalau overconfident investor may underreact when management announce earnings. Jadi pada dasarnya ketika si manajemen dari perusahaan mengumumkan earnings, nah yang investor yang terlalu pede gitu, ya, dia nggak terlalu bereaksi gitu, ya, nggak terlalu biasa aja gitu, nggak terlalu bertindak akan membeli banyak saham-saham yang perusahaan tersebut gitu, ya. Tetapi mereka memiliki own value. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah teori-teori atau proposisi-proposisi yang melandasi dari efficient market hypothesis. Nah, dan ternyata terbukti, kita sudah membuktikan, ya. Banyak penelitian-penelitian membuktikan bahwa teorinya Fama itu sangat benar, ya. Tapi ada juga penelitian yang memang menentang proposisinya Fama, ya. Nah, pada dasarnya jika investor bertindak secara rasional, maka harga pasar dari saham itu sudah mencerminkan semua informasi yang dibutuhkan oleh para investor. Nggak ada lagi yang disembunyikan. Nah, maka dia klasifikasikan. Itulah yang dinamakan strong form, ya, strong form efficient market, ya. Jadi strong form market, ya. Kalau yang weak sama semi strong form berarti tidak semua informasi perusahaan itu dibuka ke publik gitu maksudnya, ya, sehingga ada yang di-keep. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah insider trading atau insider informan, ya, insiders, ya. Jadi kayak contohnya kalau di Indonesia yang mana Pak? Kalau di Indonesia tentunya yang weak sama semi strong form, ya, berlakunya pertengahan lah gitu. Nah, tidak yang strong form kalau yang di Indonesia. Nah, dengan adanya weak and strong form, pada dasarnya investor di Indonesia itu tidak bertindak secara rasional, ya. Kalau mengacu ke teorinya Fama. Nah, itulah yang menimbulkan efek herding tadi, herding behavior. Artinya apa? Ngikut kepada bagaimana arah bandar melakukan manuver-manuver di bursa efek. Nah, itulah teorinya Fama, dan itulah yang terjadi di Indonesia, ya.
Oke, nah sekarang seperti itu. Jadi pada dasarnya ini ya apa namanya, apa market efficiency, what does the evidence show? Nah pada dasarnya kalau kita ya selaku investor gitu ya, tentunya suatu bursa itu akan menarik kalau dia marketnya itu adalah weak sama semi strong form, iya kan? Nah kalau semuanya udah open, semua tahu, semuanya akan mendapatkan return yang sama gitu. Akan mendapatkan peluang, mendapatkan, dan returnnya pun ya paling mirip-mirip segitu-gitu aja, nggak ada return yang kaya banget 20% sampai 100%. Mungkin akan sama semua ya, sekitar dibagi rata kue itu, ibarat kue dibagi rata gitu ya. Nah, tapi kalau ada sesuatu yang disembunyikan, nah si bandar inilah yang memiliki peranan penting sehingga apa ya, bisa mendapatkan profit yang sangat menguntungkan gitu ya. Bisa terjadi 100% profit, 20 dan sebagainya. Nah, itulah yang diharapkan pada dasarnya ya. Kalau sehingga ada informasi yang sengaja disembunyikan, dan itulah yang praktek yang terjadi di Indonesia. Oke, nah sekarang kita bahas lagi bahwasanya ada bukti-buktinya gitu ya, bahwa yang menunjukkan suatu pasar itu tidak sepenuhnya efisien ya, strong form efisien ya. Pertama ya ini ya, value stock outperform growth stock gitu ya. Value stock itu yang memiliki low PER, price to earning ratio. Kita sudah bahas PER ini di bab 2 ya, di pertemuan kedua, price to earning ratio dibagi dengan EBIT atau net income ya. Nah, pada dasarnya ini atau net income lah, bisa kita juga demikian gitu ya. Nah, pada dasarnya kalau price ya, kalau PER-nya kecil gitu ya, PER-nya kecil artinya apa? Artinya si pembaginya, si EBIT-nya itu gede, P-nya itu kecil gitu ya. Nah, artinya apa? Ini pada dasarnya inilah yang dimaksud dengan value stock ya, value stock. Ya, artinya apa? Artinya kemungkinan di jangka yang akan panjang si harga ini nanti akan naik gitu. Karena kenapa? Mengikuti dari si earnings ya, karena dia akan, kalau orang udah mengetahui banyak bahwa ini adalah perusahaan yang bagus, maka orang akan berlomba-lomba investasi ke perusahaan yang seperti ini, yang PR-nya kecil, sehingga apa? Mendorong harganya naik. Nah, iya kalau terbukti secara fundamental bagus. Nah itu teorinya ya. Kalau secara fundamentalnya bagus, nah saham-saham inilah yang dimaksud dengan saham-saham multi-bagger ya, multi-bagger. Jadi contohnya yang kemarin kita temukan dalam penelitian saya dengan teman-teman D4 Kekanstan adalah TOWR ya. Kita melakukan analisis fundamental terhadap TOWR secara menyeluruh ya, dengan menggunakan frameworknya CFA ya, Chartered Financial Analyst ya. Kita menggunakan frameworknya CFA. Ya, tidak hanya 4 model analisis saja, tapi kita gunakan sampai analisis investasi, analisis resiko, kemudian juga analisis dari GCG-nya dan sebagainya ya. Kalau yang kita gunakan dalam ALK itu kan cuma 4 ya, fundamental itu hanya 4 saja, analisis akuntansi, keuangan, sama analisis valuations-nya ya, seperti itu. Nah, kalau ini kita tambahkan lagi dengan analisis resiko dan GCG dan sebagainya. Ada banyak ya. Nah, inilah kita berhasil menjalankan kesimpulan padahal TWR belum masuk LQ45 waktu itu ya. Nah, akhirnya kita berhasil mendapatkan kesimpulan bahwa ini TWR ini saham bagus, dan kemudian masuk LQ4 ya. Sudah masuk atau belum ya, saya lupa. Nah, akhirnya di LQ45 dia semakin kuat, dan dulu masih sekitar di 800 atau 700-an ya, 700 sampai 800 ya, sekarang udah di 1.200 ya. Nah, seperti ini. Atau yang BRIS gitu ya, yang BRIS. Nah, pada dasarnya kalau BRIS saya belum pernah mau evaluasi ya, seperti itu. Tapi kalau yang TWR saya sudah menemukan bahwa ini fundamentalnya bagus. Nah, pada dasarnya itulah pengalamannya, jadi value stock ya. Nah, growth stock ini apa? Growth stock ini saham-saham yang PR-nya udah tinggi, price to earning ratio-nya udah tinggi ya, udah tinggi. Contohnya apa? Seperti ICBP, Indofood, CBP Sukses Makmur dan sebagainya. Nah, kemudian momentum in stock return. Jadi kalau misalkan dia performa selama 6 sampai 12 bulan, pada dasarnya dia akan outperform other stock. Nah, inilah case yang terjadi di BRIS ya, di BRIS ya, seperti yang di tahun 2020. Kenapa? Karena adanya merger tadi ya. Tapi kalau tidak ada merger, nah makanya kita uji nih, apakah kuat atau enggak menghadapi tekanan dari para spekulan. Nah, kemudian ada over and underreaction to corporate announcement. Nah, ini adalah yang dinamakan corporate actions ya. Jadi kalau misalkan corporate action itu penting ya. Nah, contohnya BRIS ya, yang kemarin sedang saya lakukan penelitian dengan mahasiswa Pekenstan ya.
bahwa di BRIS itu kita teliti dari mulai tahun 2020 sampai sekarang ya. Nah, ternyata di tahun 2020 aksi korporasi berupa merger itu bisa berhasil meningkatkan saham BRIS ratusan persen sampai 700%. Luar biasa. Dimulai di fase September ya, September 2020 ya sampai dengan Januari 2021 ya, seperti itu. Ini masih jadi idola banget nih di bursa BRIS. Nah, pada saat Februari tahun 2021, nah sampai dengan sekarang, nah di Februari 2021 ini BRIS mengumumkan akan melakukan right issue, corporate actions yang namanya right issue. Ya. Kalau right issue berarti BRIS memang butuh modal gitu. Nah, ini ternyata mendorong harga saham BRIS terkoreksi tajam ya. Ya berkurang Rp200 ya, lumayan lah, lumayan gede ya. Dari yang tadinya 2.800-an sekarang menjadi 2.400-an ya. Seperti itu. Nah, inilah yang disinyalir berdasarkan analisis para analis di bursa dan juga saya juga melakukan analisis dengan menggunakan media-media. Oh, ternyata corporate actions tadi pada dasarnya menimbulkan situasi yang bisa mengubah pandangan investor terhadap saham tersebut. Ya, akhirnya ya banyak yang aksi-aksi menjual ya sehingga sehingga para bandar melakukan bukan akumulasi tapi distribusi sehingga sahamnya menjadi turun dan sebagainya. Nah, oke, itu aja berbicara tentang saham tentunya tidak akan pernah ada habisnya. Saya cukupkan, kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.